Absen di laga terakhir pramusim, Liverpool pinjamkan James S1MCH Pronunciation Connell. Pemain muda Liverpool, James S1MCH Pronunciation Connell, tidak tampil dalam dua pertandingan persahabatan pramusim terakhir klub melawan Sevilla dan Las Palmas, yang memicu spekulasi mengenai masa depannya di Anfield. Meskipun S1MCH Pronunciation Connell telah ikut serta dalam pramusim dengan tim utama dan melakukan perjalanan dengan tim selama tur mereka ke Amerika Serikat, ia absen dari pertandingan-pertandingan tersebut akibat cedera ringan. Cedera yang menghambat partisipasinya kini telah pulih, dan James S1MCH Pronunciation Connell sudah kembali berlatih. Namun, ketidakhadirannya dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla dan hasil imbang 0-0 melawan Las Palmas menimbulkan spekulasi tentang kemungkinannya meninggalkan Liverpool bulan ini. Minat dari setidaknya 5 klub untuk meminjam S1MCH Pronunciation Connell menunjukkan bahwa klub-klub tersebut melihat potensi dalam pemain berusia 19 tahun ini. Jack Lusby dari This is Anfield melaporkan beberapa klub yang menunjukkan ketertarikan termasuk Hull, Blackburn, Derby, Huddersfield, dan Birmingham. Meskipun demikian, belum ada kepastian apakah salah satu dari klub-klub ini telah mengubah sikap mereka setelah 2 bulan sejak laporan awal ketertarikan. Indikasinya menunjukkan bahwa Liverpool lebih memilih kesepakatan pinjaman untuk S1MCH Pronunciation Connell kecuali tawaran besar datang. Upaya The Reds untuk mendatangkan pemain nomor 6 baru sebelum batas waktu transfer pada 30 Agustus juga mencerminkan posisi S1MCH Pronunciation Connell di bawah Arne Slot. Slot tampaknya lebih memilih Ryan Gravenberch untuk posisi tersebut, sementara Wataru Endo, Tyler Morton, dan Stefan Bajcetic dipertimbangkan sebagai alternatif. Masa depan tak jelas, gelandang muda Liverpool minta hengkang. Gelandang muda Liverpool, Stefan Bajcetic ingin meninggalkan klub dalam waktu dekat guna mendapatkan menit bermain. Ia jarang mendapatkan kesempatan mentas untuk bersama The Reds. Gelandang 19 tahun sempat mencatatkan debut di tim utama pada 2022 lalu. Namun setelah itu, sang pemain jarang bermain. Masalah cedera membuat performanya tersendat. Total, ia baru mentas 11 laga di tim utama. Bajcetic percaya jika dirinya jarang bermain lantaran masalah cedera. Laman asal Spanyol, Relevo mengklaim jika pemain yang juga memiliki paspor Serbia menginginkan menit bermain reguler pada musim 2024-25. Dirinya berharap bisa mendapatkan hal tersebut di tempat lain dengan status pinjaman, meski Liverpool hampir dipastikan gagal mengamankan Martin Zubimendi dari Real Sociedad, potensi sang pemain untuk bertahan di tim terbilang sulit. Ia bakal dipinjamkan ke tim lain guna mengasah performanya kembali. Kabarnya ada 1 atau 2 tim La Liga yang tertarik meminangnya. Zubimendi memang menjadi incaran The Reds guna menyongsong musim depan. Namun sosok asal Bask masih ingin menunjukkan kesetiaannya di klub. Alih-alih hengkang, ia justru ingin lebih lama berada di San Sebastian dengan menekan kontrak baru. Penolakannya kepada Liverpool atau tim yang meminati jasanya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, sang pemain santer dikaitkan dengan Arsenal dan Bayern Munich. Namun ia menolak angkat kaki dari Anoeta Stadium guna terus membela Panji Laril. Tak mujur di Liverpool, Carvalho resmi merapat ke Brentford. Fabio Carvalho bakal memulai perjalanan karir baru bersama Brentford di bursa transfer musim panas ini, setelah nasibnya kurang mujur selama 2 tahun berseragam Liverpool sejak 2022. Sebelumnya, Liverpool menebus Fabio Carvalho dari Fulham 2 tahun lalu dengan biaya 9,40 juta euro. The Reds memboyong Carvalho usai pemain asal Portugal itu tampil gemilang selama berada di Fulham. Sayangnya perjalanan karir Carvalho bersama Liverpool justru kurang mengkilap. Alhasil, Carvalho dipinjamkan oleh Liverpool pada sejumlah tim seperti RB Leipzig dan Hull City. Bersama Hull City di musim lalu, Carvalho bermain cukup impresif yang awalnya diprediksi bisa membuatnya dapat tempat di Liverpool. Namun, The Reds pada akhirnya justru menjual Carvalho di bursa musim panas 2024. Laporan Paul Joyce dari The Times menyebut bahwa Liverpool melego Carvalho pada Brentford dengan biaya 27,5 juta pounds. Dalam kesepakatan itu Liverpool menyertakan klausul 17,5% untuk penjualan berikutnya. Dalam penjualan Carvalho ke Brentford ini juga ikut memberikan pemasukan pada Fulham. The Tigers memiliki klausul pembelian berikutnya ketika menjual Carvalho ke Liverpool.
Berdasarkan laporan The Times, Fulham mendapat 20% dari biaya penjualan Carvalho ke Brentford. Carvalho berpeluang langsung lakoni debut bersama Fulham di pekan pertama Liga Inggris hadapi Man United. Mencari tahu peran ideal Trent Alexander-Arnold di bawah Arne Slot. Dengan dimulainya musim kompetisi 2024-25, perhatian penggemar Liverpool tertuju pada Trent Alexander-Arnold dan posisi terbaik untuknya di bawah pelatih baru Arne Slot. Meskipun Trent Alexander-Arnold menghabiskan sebagian besar karir seniornya sebagai bek kanan, ada dorongan yang berkembang untuk memanfaatkannya di lini tengah. Setelah terbukti berhasil dalam beberapa pertandingan internasional. Sebagai bek kanan, Alexander-Arnold menunjukkan performa yang mengesankan, namun masih ada keraguan mengenai kekuatannya dalam bertahan. Karena itu, beberapa pihak mulai mengusulkan bahwa peran lini tengah mungkin lebih cocok untuknya. Hal ini didorong oleh fakta bahwa Alexander-Arnold bermain di posisi tersebut untuk Inggris dalam 6 dari 7 laga terakhirnya sebagai starter. Mantan bek Inggris, Gary Neville menggambarkan Alexander-Arnold sebagai bakat generasional, sementara mantan manajer Inggris, Gareth Southgate memuji jangkauan umpan Alexander-Arnold. Pengakuan ini menyoroti kemampuan unik Alexander-Arnold yang bisa membuatnya menjadi playmaker. Alexander-Arnold absen dalam skuad Arne Slot yang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat, tetapi ia kembali bermain sebagai bek kanan dalam pertandingan persahabatan terakhir melawan Sevilla. Pemain muda Conor Bradley juga menunjukkan performa yang mengesankan di posisi yang sama, dengan kontraknya yang mendekati akhir dan kabar yang terus mengaitkannya dengan Real Madrid. Ada pertanyaan apakah sudah saatnya untuk mengeksplorasi potensi Alexander-Arnold di posisi yang lebih menyerang. Perkembangan Alexander-Arnold di Anfield menunjukkan bahwa keahliannya sebagai playmaker dari bek sayap mungkin menjadi faktor kunci dalam strategi Liverpool di bawah Arne Slot.